Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas analisis LQ atau location question. Jadi yang perlu kita ketahui dari analisis LQ ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari analisis ini, yaitu adanya teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi merupakan peningkatan laju ekonomi di suatu wilayah yang ditentukan oleh besarnya sektor yang diekspor dari wilayah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui maksud dari teori basis ekonomi, kita bisa melakukan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan selanjutnya belum mengenai LQ ya. Kita akan membahas pengertian dari sektor basis dan sektor non basis. Sebenarnya apa sih sektor basis itu? Jadi, sektor basis atau yang biasa disebut juga sektor unggulan, yaitu suatu sektor atau kegiatan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, serta dapat juga memenuhi kebutuhan daerah di luarnya. Nah, jadi secara nggak langsung, sektor atau kegiatan ekonomi tersebut dapat melakukan kegiatan ekspor di luar daerah lainnya. Sedangkan kalau sektor non-basis atau sektor non-unggulan, yaitu suatu sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani kebutuhan wilayahnya sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui pengertian dari sektor basis dan non-basis. Pembahasan selanjutnya, bagaimana sih sebelum kita melakukan LQ itu, kenapa kita perlu melakukan LQ itu? Nah, dalam pembahasan LQ ini yang perlu kita ketahui, sebelumnya sektor-sektor yang kita analisis itu, kita itu sektor basisnya maupun non-basisnya itu berupa komoditas. Komoditas itu sendiri pada suatu wilayah memiliki perbedaannya masing-masing, yang nantinya komoditas tersebut menjadi ciri khas atau bisa dijadikan sebagai potensi dari wilayah tersebut. Nah, untuk melakukan penentuan sektor basis dan sektor non-basis, kita itu bisa melakukan analisis perhitungan. Salah satunya analisis LQ ini atau analisis location question. Jadi, apa sih sebenarnya analisis LQ ini? Oke, kita bahas ya. Jadi, analisis ini merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi suatu sektor-sektor ekonomi pada suatu wilayah atau sektor-sektor apa saja yang masuk dalam sektor unggulan dan sektor non-unggulan di suatu wilayah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis sektor basis dan juga non-basis di Kabupaten Morowali Utara tahun 2015 sampai tahun 2019 menurut 17 sektor ekonomi dengan menggunakan metode analisis LQ. Nah, untuk melakukannya kita membutuhkan data utama ya tentunya. Yang pertama, nilai PDRB Kabupaten Morowali Utara dengan dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sebagai nilai untuk wilayah atasnya. Dan yang kedua, nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sebagai nilai untuk wilayah bawahnya. Kemudian kita bisa menginput dengan data yang sudah kita
terdapat 2 data ya teman-teman. Yang pertama data PDRB kabupaten, dan yang kedua data PDRB provinsi. Kita buka dulu kedua buah data tersebut. Kemudian kita rapikan selnya seperti yang tadi sudah kita lihat, agar lebih cepat saja saat kita mengcopy paste sudah rapih. Kita lihat, jika sudah, kita bisa mengcopy data yang pertama, yaitu data kabupatennya. Di sini kita menggunakan data Kabupaten Morowali Utara yang dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Jika sudah, kita bisa merapikannya lagi agar datanya mudah terbaca. Kemudian kita buka data provinsinya, yaitu data PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini teman-teman diharuskan untuk menggunakan data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan ya. Saya menggunakan satuan juta rupiah. Kemudian kita berikan nama database pada sheet pertama. Kemudian kita new sheet. Kita bisa beri nama Elki 2015 tentunya, karena tahun pertamanya mulai dari 2015. Kemudian jika sudah, kita bisa merapikan sel-selnya kembali. Kita rapikan sel-selnya ini agar nantinya juga lebih cepat saat melakukan input data ya. Kita di sini menginput 2 buah data utamanya yang berasal dari database. Kemudian kita olah kedua buah data lainnya, kita bisa olah ya teman-teman. Jadi yang pertama kita input data PDRB Kabupaten Morowali Utara tentunya pada tahun 2015. Dan juga di samping kanannya kita masukkan data PDRB Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 juga tentunya. Dan yang kanan itu sebelahnya lagi kita tulis proporsi PDRB Kabupaten Morowali Utara. Proporsi itu artinya suatu perbandingan ya teman-teman. Perbandingan antara nilai suatu sektoral dari total PDRB, misalkan sektoral pertanian pada PDRB Kabupaten Morowali Utara dibagi dengan total PDRB di kabupaten tersebut pada tahun 2015 juga tentunya.
Nah, itu kita akan mendapatkan nilai proporsi. Nanti akan kita coba. Yang samping lagi kita menulis rumus LQ. LQ sama dengan D dibagi dengan E, atau nilai atas dibagi dengan nilai bawah. Kita copy paste data Kabupaten Morowali Utaranya. Kita input di sheet 2. Kemudian data selanjutnya. Oh iya, kita di sini tidak menggunakan data total PDRB ya. Jadi kita hanya menggunakan data 17 sektornya saja. Kemudian kita masukkan data provinsinya. Nah, sekarang yang seperti saya sudah jelaskan tadi, menggunakan rumus yang harus teman-teman perhatikan di sini sama dengan database. Kemudian masukkan sektor pertama pada PDRB kabupatennya. Nah, jika sudah, kita bagi dengan total PDRB-nya. Nah, setelah ini jangan lupa teman-teman beri tanda dolar pada huruf database yang keduanya, sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita kasih 100, kalikan dengan 100. Nah, kemudian untuk mencari provinsi juga sama. Kita masukkan database sektoral yang pertamanya, sektor I, dan juga dibagi total PDRB. Jangan lupa juga teman-teman kasih dolar di depan dan akhir dari setelah database yang kedua, setelah hurufnya. Kemudian kita bisa scroll jika sudah. Nah, LQ ini rumusnya nilai atas dibagi nilai bawah. Nilai atasnya nilai kabupaten dibagi nilai bawahnya nilai provinsi. Sudah mendapatkan, kita tinggal scroll. Nah, mudah sekali kan teman-teman. Jika sudah, kita bisa membordernya agar lebih rapih. Kita bisa beri warna pada heading utamanya. Nah, tadi yang teman-teman sudah kerjakan, silahkan teman-teman lanjutkan ya Pak, tahun-tahun selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya buat selama 5 tahun. Kemudian sheet selanjutnya kita beri nama LQ kabupaten ya, tentunya kita tulis kalau kita di sini ingin mencari nilai LQ Kabupaten Morowali Utara. Kita tentukan ya teman-teman. Di sini jika sudah, kita bisa menginput sektor-sektornya dahulu. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita melakukan sheet terakhir ini, kita perlu mengetahui, untuk menganalisisnya kita perlu mengetahui interval dikatakan LQ itu nilainya seberapa besar. Ketentuan yang pertama itu ya, nilai LQ kurang dari 1 itu dikatakan bukan sektor basis. Kemudian yang kedua, jika nilai LQ sama dengan 1, termasuk nilai LQ 1,01,
sampai dengan 1,09 masih dikategorikan sebagai nilai 1. Berarti artinya bukan berarti sektor basis juga. Nah, jadi yang LQ itu seperti apa ya? Nah, LQ itu termasuk kriteria yang ketiga, yaitu nilai LQ lebih dari 1. Dikatakan lebih dari 1 karena dimulainya dengan nilai 1,1 sampai dengan nilai yang lebih besar dari 1,1. Nah, baru dikatakan sektor basis nilai 1,1 sampai atas. Sisanya berarti teman-teman sudah tahu sendiri bahwa sisanya bukan sektor basis atau alias bukan sektor basis alias sektor non basis. Kemudian kita input ya data sektoral ekonominya. Kita masukkan tahunnya selama 5 tahun. Kita copy dari database. Cukup sampai 17 sektornya aja. Total PDRB-nya tidak usah. Nah, setelah kita copy, kemudian kita bisa mengcopy nilai LQ-nya dari yang sudah kita temukan. Sebelum kita mengcopy langsung, kita bisa mempaste di sheetnya terlebih dahulu, karena kalau langsung hasilnya akan kayak seperti ini, tidak bisa. Jadi kita mengklik kanan di sampingnya, kita paste spesial, pilih yang value, bisa kan teman-teman seperti itu. Nah, setelah kita baru bisa, kita baru copy dari sini. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita lakukan juga pada nilai LQ selanjutnya, sama seperti tadi caranya. Sangat mudah bukan teman-teman cara menentukan nilai LQ tersebut, tapi kita harus menggunakan ketelitian agar tidak salah dalam menginput datanya. Nah, jika sudah lengkap semua nih, LQ-nya sudah kita input semua, kita harus mengecilkan nilai desimalnya. Kita border dulu biar rapi, all border. Lalu kita kasih warna dulu subheadingnya. Yang terang biru, kemudian kita perkecil desimalnya menjadi 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketengahin, kita center. Lalu kita bisa menentukan seperti yang tadi saya sebutkan. Kita cari yang nilainya lebih dari 1,1.
sektor pertama ya teman-teman bisa lihat dari tahun sekian sampai tahun akhir dia memiliki nilai lebih dari 1,1. Jadi kita langsung aja kita tandain, kita warnain biar ketara perbedaannya. Dan juga sisanya tuh terdapat tuh sektor konstruksi, hanya satu yang bukan sektor non basis. Nah, sangat mudah bukan teman-teman dalam menentukan sektor basis. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman.